Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan khusus kisi-kisi soal OSP. Video kali ini adalah video yang terakhir mengenai pembahasan kisi-kisi soal OSP. Itu video yang kelima saya. Ya. Pada kesempatan ini materi yang terakhir yang saya sampaikan adalah eksponen dan logaritma, ya, eksponen dan logaritma. Nah, eksponen dan logaritma nanti ada dua sub yang dikeluarkan di OSP, yaitu grafik fungsi. Jadi eksponen dan logaritma berkaitan dengan grafik fungsi. Kemudian persamaan yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma. Ya, untuk menyingkat waktu, langsung saya mulai. Nah, ini berkaitan dengan grafik fungsi. Nah, tadi saya jelaskan di situ grafik fungsi, baik fungsi eksponen dan logaritma, yaitu diwakili oleh dua soal. Soal yang pertama itulah berkaitan dengan grafik fungsi logaritma. Kemudian yang kedua itu adalah grafik fungsi eksponen. Ya, saya mulai membahas soal nomor 1. Ya. Ya, itu diketahui fx-nya sama dengan itu gini sebenarnya, karena laptop ini yang memprogram seperti itu, sebenarnya seperti ini, A sebagai basis seperti ini, X plus B. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau tertulis di monitor layar sebelah kiri itu A-nya di bawah, sebenarnya seperti ini. A-nya seperti ini di atas. Ya. Nah, itu katanya grafik fungsi melalui titik 3,2. Nah, melalui 3,2. Artinya apa? Artinya X-nya 3, Y-nya 2. Y-nya siapa? Fx. Nah, jadi nanti ini 2 sama dengan A log 3, gitu. A log 3. Karena X-nya sama dengan 3. Sementara Fx-nya sama dengan 2 plus B. Nah, ini kalau melalui titik 3,2. Gitu ya. Melalui 3,2. Kemudian dia juga melalui 1/9, min 1. 1/9,1. Nah, ini berarti X-nya 1/9, Y-nya min 1. Ini berarti min 1, Fx-nya ini min 1. Berarti ini A log 1/9 plus B gitu ya. Ya. Nah, untuk ini katakanlah ini 1 tadi. 1. Ya, 1 ini ya. Sekarang ini kalau diproses, ini min 1 sama dengan A log 3 pangkat min 2 plus B. Karena 1/9 itu 3 pangkat min 2. Gitu ya. Berarti ini diproses min 1 sama dengan min 2 A log 3 plus B. Ingat, ini itu kan sifat kalau ada A log B pangkat N, begitu, itu kan sama dengan N A log B kan itu kan. Nah, N A log B seperti itu. Nah, katakanlah ini sebagai persamaan 2, gitu ya. Kemudian dari 1 dan 2, nanti diperoleh satunya itu kan 2 sama dengan A log 3 plus B gitu kan. Satunya itu. Sementara 2-nya min 1 sama dengan min 2 A log 3 plus B. Kan itu kan. Nah,
Ini kalau dieliminasi, begitu saya kurangi. Ini jadi 3. Ini habis, begitu. Habis. Sementara alog 3 min 2/3 sama dengan 3 alog 3. B dikurangi B habis. Berarti nanti A log 3 itu sama dengan 1. A log 3 itu sama dengan 1. Itu kan. Nah, A log 3 sama 1 berarti A-nya itu sama dengan 3. A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan 3. Dimasukkan di sini. A-nya nanti dimasukkan di sini, begitu. Maka yang terjadi nanti adalah 2 sama dengan A-nya kan 3. 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Nah, berarti nanti B-nya sama dengan 1. Kalau ditanyakan tentukan A dan B, ya A-nya sama dengan 3. Ini. Sementara B-nya sama dengan 1. Jadi kalau 3 log 3 itu kan 1. Berarti ini 2 memang dari asalnya. Berarti B sama dengan 2 dikurangi 1. Ya, itulah solusi soal nomor 1 seperti nampak di layar sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan soal nomor 2. Saya lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2. Diketahui katanya fx-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27 dipangkatkan AX plus 3. Nah, per 80 per 81. Nah, ini adalah fx-nya, itu fx-nya. Kemudian katanya dia nilai, jadi untuk x sama dengan min 1, nilai fungsi f adalah 1/81. Artinya kalau X-nya min 1, berarti F-nya itu sama dengan 1/81. Bentar. Diproses dulu Fx-nya ini. Fx-nya itu sama dengan, nah, ini nanti adalah 3 pangkat 3 dikalikan AX plus 3, begitu. Nah, per 3. Ingat, 3-nya itu karena 27, 3 pangkat 3. Per 3-nya ini karena akar pangkat 3. Karena akar pangkat 3. Per 81. Begitu. Saya ulangi. 3 ini terlahir dari 27, itu sama 3 pangkat 3. Per 3 ini karena asalnya akar pangkat 3. Per 81. Ya. Nah, tentunya ini bisa hilang. Nah, tadi katanya kalau X sama dengan min 1, begitu di situ, Fx-nya itu sama dengan 1/81. Atau ini F min 1-nya itu sama dengan 1/81. Maksudnya gitu. Berarti ini nanti 1/81 begitu sama dengan, ini kan coret-coret. 3 pangkat AX plus 3 per 81. Jadi Fx-nya 1/81 untuk X sama dengan min 1. Nah, ini X-nya harus diganti min 1 juga. Nah, oke, saya coret. Berarti 1 sama dengan X-nya kan min 1. Berarti 3 pangkat min A plus 3.
Nah, ini 3 pangkat 0 sama dengan 3 min A plus 3. Kan begitu. Diproses secara aljabar biasa, maka min A plus 3 itu sama dengan 0. Min A-nya sama dengan min 3. Kan itu kan. Berarti A-nya sama dengan 3. Ya, seperti itulah cara menyelesaikan soal nomor 2. Soal seperti di layar sebelah kiri. Ya, seperti itu caranya. Ya, untuk menyingkat waktu, saya lanjutkan. Nah, ini soal berikutnya. Soal berikutnya ini masih eksponen. Ya. Masih eksponen. Di situ nomor 1. Di nomor 1 itu apa namanya? Diketahui 7 pangkat X. 7 dipangkatkan X min 1 itu sama dengan 21 dipangkatkan X min 1. Berarti X-nya berapa kan itu kan? X-nya sama dengan berapa? Ya. Nah, nomor 1 itu 7 pangkat X min 1 sama dengan 24 pangkat X min 1. Ini itu sama dengan 7 pangkat X per 7. Kenapa pangkat negatif? Sama dengan 2 pangkat X per 24. Kalau ini saya bawa ke kiri nanti, kalau saya bawa ke kiri gitu. 7 per X per 24 pangkat X begitu. Itu sama dengan 7 per 24 gitu. Nah, ini nanti sama dengan ekuivalen dengan 7 per 24 pangkat X sama dengan 21. Nah, ini 21. Ini berarti 21. 21. 21. 21. Nah, 21 itu. Ya. Lihat soalnya 21 bukan 24. Nah, ini sama dengan 7 per 21. Ya. Sehingga nanti diperoleh yang terakhir ini sepertiga pangkat X sama dengan sepertiga. Berarti ini itu kan sama dengan pangkat 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Ya. Itu contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor soal nomor 1 pada layar sebelah kiri. Ya, layar sebelah kiri. Kemudian saya lanjutkan sekarang. Saya lanjutkan soal nomor 20 soal nomor 2. Soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2 itu soal yang nampak di sebelah kiri 9 pangkat X plus 1 min 3 pangkat X plus 2 min 18 sama dengan 0. Ya. Itu. Maka ini 9 dikalikan 9 pangkat X. Ya. Kenapa? Karena 9 pangkat X plus 1 itu kan menggunakan sifat A pangkat M plus N. Berarti A pangkat M dikalikan A pangkat N. Kan gitu kan? Nah. Ini jelas itu. Min
9 dikalikan 3 pangkat X min 18 sama dengan 0. Gitu. Nah, kedua ruas saya bagi 9. Kedua ruas saya bagi 9. Maka ini 9 pangkat X min 3 pangkat X min, bagi 9 berarti 2 sama dengan 0. Ya. Ini itu kan sebetulnya 3 pangkat X kuadrat min 3 pangkat X min 2 sama dengan 0. Kan itu kan. Ini difaktorkan 3 pangkat X min 2. Begitu. Dikalikan 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Gitu. Berarti 3 pangkat X min 2 sama dengan 0 atau 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Kan itu kan. Berarti ini nanti 3 pangkat X sama dengan 2. Berarti X-nya nanti sama dengan 3 log 2. Nah, itu. X-nya itu 3 log 2. Sementara ini 3 pangkat X sama dengan min 1. Nah, ini perlu perhatian khusus. 3 dipangkatkan berapapun tidak pernah negatif. Maka ini dikatakan dalam istilahnya adalah tidak mungkin 3 pangkat X itu bernilai negatif. Berarti kalau yang tanyakan HP-nya, siapa HP-nya? HP-nya itu adalah siapa? 3 log 2. Ya. Kenapa? Karena 3 pangkat X itu tak mungkin negatif. 3 pangkat berapapun hasilnya adalah positif. Ya, itulah solusi soal nomor 2 seperti nampak pada layar itu. Jadi sebetulnya belajar matematika itu mulai SMP, SMA itu sama. Cuma diberi persoalan yang berbeda. Tapi cara kerjanya seperti nomor 2 itu dibawa ke persamaan kuadrat dalam 3 pangkat X. Kan gitu kan. Bawa ke persamaan kuadrat. Nah, kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Soal nomor 3 itu himpunan penyelesaian dari 9 pangkat X kuadrat min 3X plus 1 ditambah 9X kuadrat min 3X sama dengan 20 min 10 dikalikan 3 pangkat X kuadrat min 3X. Begitu. Ya. Nah, akan saya selesaikan nomor 3 seperti nampak di sebelah kiri itu. Ya, seperti ini. Nah, penyelesaiannya. Nah, ini nomor 3 begitu. Ini 9 pangkat X kuadrat min 3X plus 1. Ditambah 9 pangkat X kuadrat min 3X. Begitu. Sama dengan 20 dikurangi 10 dikalikan 3 pangkat X kuadrat min 3X. Begitu. Ya. Tuh, soal nomor 3. Soal nomor 3. Kita selesaikan. Ya. Ini nanti kan sama dengan 9 dikalikan 9 X kuadrat min 3X. Nah, kenapa? Kenapa? Ya terjawab. Menggunakan rumus ini, A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M. Nah, gitu. Dikali A pangkat N. Berarti kalau ada 9X kuadrat min 3X plus 1, ini saya pecah. Ini saya misalkan M-nya, ini saya misalkan
N-nya kan itu kan. Berarti kan sama dengan 9 pangkat X kuadrat min 3X. Nah, ini M-nya itu adalah X kuadrat min 3X. Ini ya. Masih dikali A pangkat N. N-nya kan 1. Nah, 9 pangkat 1. Hasilnya adalah 9 dikalikan 9X kuadrat min 3X. Ya, itu ceritanya seperti itu. Jadi kenapa ini menjadi seperti ini ya menggunakan sifat A pangkat M ditambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Seperti itu. Nah, berarti ini ditambah 9 X kuadrat min 3X. Begitu. Ini berarti 10 dikalikan 3 pangkat X kuadrat min 3X. Gitu. Kemudian min 20 sama dengan 0. Nah, begitu. 20 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, berikutnya nanti, ingat, kalau saya punya 9X kuadrat min 3X itu ada 9 gitu, ditambah 9 pangkat X kuadrat min 3X itu sebanyak 1. Gitu ya. 9 pangkat X kuadrat min 3X itu sebanyak 9. Kalau saya punya 2A, hanya sebanyak 2 kan gitu kan. 3A hanya sebanyak 3 kan gitu kan. Kalau ini 9 pangkat X kuadrat min 3 itu sebanyak 9. Lah ini 9 pangkat X kuadrat min 3 itu sebanyak 1. Nah, berarti semuanya ada berarti 10 dikalikan X kuadrat min 3X. Nah, ini plus 10 dikali 3 pangkat X kuadrat min 3X min 20 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini nanti akan sama dengan kedua ruas saya bagi 10. Nah, ini jadinya 9X kuadrat min 3X plus 3 pangkat X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Karena kedua ruas saya bagi dengan 10. Nah, ini itu sebetulnya kan 3 pangkat X kuadrat min 3X saya pangkatkan 2. Plus 3X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi ini seperti soal nomor 2. Dibawa ke persamaan kuadrat. Dibawa ke persamaan kuadrat. Nah, kalau kalian masih bingung dimisalkan P. Jadi misalkan kalian mau P-nya siapa? 3 pangkat X kuadrat min 3X. P-nya. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. Kan gitu. Kemudian karena ini berbentuk persamaan kuadrat, difaktorkan P plus 2, P min 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan min 2 atau P-nya sama dengan 1. Kan itu difaktorkan. Ingat, soal di awal itu tidak ada P-nya. P itu sebagai jembatan untuk menyederhanakan persoalan. Ya. Sehingga dikembalikan ke asal. Tadi siapa asalnya P itu? P itu asalnya adalah 3 pangkat X kuadrat min 3X. P-nya itu. Berarti ini 3 pangkat. Nah, 3 pangkat. Karena P-nya tadi kan 3 pangkat X kuadrat min 3X. Berarti ini X kuadrat min 3X sama dengan min 2. Nah, ini 3 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 1. Ingat, 3 itu dipangkatkan berapapun tak akan pernah negatif. 3, makanya ini itu TM. Nah, TM. Tidak mungkin, karena 3 dipangkatkan berapapun hasilnya positif. Nah, baru ini. Nah, diproses ini. Diproses. Nah,
Berarti ini 3 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 3 pangkat 0. Nah, berarti kesimpulannya X kuadrat min 3X sama dengan 0. Nah, difaktorkan X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Jadi HP-nya nanti adalah berapa? 0 sama 3. Nah, itulah solusi soal nomor 3. Jadi 2, 3 itu persamaan eksponen yang dimodelkan ke persamaan kuadrat. Makanya persamaan kuadrat itu perlu dikuasai secara mutlak, kan nanti akan dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain. Ya, itu soal nomor 3 seperti nampak pada layar. Jadi soal 1, 2, 3 pada layar ini merupakan soal-soal tentang persamaan eksponen. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Sekarang berikutnya adalah saya khususkan ke persamaan logaritma. Ada 2 soal sama yang tadi di awal tadi 1 soal. Ya, berarti ada 3 soal. Ya. Soal nomor 1 ini merupakan soal persamaan eksponen. Soal nomor 2 juga merupakan soal pertama itu adalah persoalan logaritma gitu ya. Kemudian yang kedua ini juga persoalan persamaan logaritma. Ya, untuk menyingkat waktu saya lanjutkan untuk membahas soal nomor 1 ya. Ya. Soal nomor 1 di situ ingat ini juga sering dikeluarkan di SBM PTN ya. Jadi kita belajar USP ini sekaligus belajar SBM PTN. Nomor 1 tuh. Nah, kita disuruh menentukan X dari X per 5 dipangkatkan, itu soalnya begini. Nah, ini soalnya begini. X per 5 begitu dipangkatkan. 5 yang ada di bawah sebenarnya gini. Nah, 5 log X. Sebenarnya gini. Sama dengan 25. Nah, seperti itu sebenarnya. Ya, karena memang komputernya, laptopnya proses seperti itu. Ya. Nah, ini kedua ruas saya operasikan dengan 5 log. Jadi saya operasikan dengan 5 log. Ini saya kenai 5 log, berarti otomatis yang kanan juga saya kenai 5 log. Begitu. Sehingga ini nanti menjadi 5 log X per 5 dipangkatkan 5 log X sama dengan 5 log 25. Jadi kiri saya kenai operasi 5 log, maka kanan saya kenai operasi 5 log. Ya. Jadi karena itu persamaan, kalau kiri dikenai operasi 5 log, kemudian yang kanan dikenai operasi 5 log, maka tetaplah menjadi persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama begitu ya.
Itu ekuivalen. Atau persamaan yang senilai misalnya ya. Ya lanjut. Ya, lanjut. Ingat. Nah, kalian harus ingat sifat logaritma. Sifatnya bagaimana? Nah, kalau ada begini, A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. Nah, A log B. Berarti ini A log itu 5 log. Nah, B-nya itu analog dengan X per 5. Begitu. N-nya ini adalah 5 log X ini. Maka dengan menggunakan sifat ini, ruas kiri ini menjadi 5 log begitu, 5 log X karena ini sebagai N-nya, Nah, N-nya. Masih ini adalah 5 log X per 5 sama dengan 2. Ini 5 log X per 5 sebagai contoh A log B. A log B sebagai B-nya, ini sebagai A-nya, ini sebagai N-nya, maka berlaku sifat ini dan akhirnya prosesnya seperti ini. Ya, ini penting. Berikutnya adalah ini 5 log X dikali 5 log X min 5 log 5 min 2 sama dengan 0. Ini saya bawa ke kanan. Kalau ada, kenapa ini? Nah, sifat ini. Nah, 5 log X per 5 itu sama dengan 5 log X min 5 log 5. Ingat sifat. Ini tahu sifat. Sifatnya adalah kalau ada A log B dikurangi A log C begitu. Ini kan sama dengan A log B per C. Kalau ini ke kiri menjadi kanan, maka ini bisa kanan menjadi kiri. Berarti X itu sebagai B-nya, 5 itu sebagai C-nya. Maka menjadi A log B berarti 5 log X gitu. Kemudian C-nya 5 menjadi 5 log 5 seperti ini. Nah, sifat itu. Berarti ini nanti akan ekuivalen dengan ini dikalikan ini tuh 5 log X kuadrat begitu. 5 log X dikalikan 5 log X kan 5 log X kuadrat. 5 log 5 itu kan 1 nilainya. Dikalikan 5 log X ya min 5 log X min 2 sama dengan 0. Lagi-lagi ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat dalam 5 log X. Ini kembali ke dalam persamaan kuadrat. Maka dalam menyelesaikannya dengan menggunakan pemfaktoran. Ya, dengan menggunakan pemfaktoran. Nanti itu. Ini difaktorkan, berarti difaktorkan gitu 5 log X begitu min 2 begitu dikalikan 5 log X plus 1 sama dengan 0. Difaktorkan seperti memfaktorkan persamaan kuadrat. Cuma ini bentuknya adalah persamaan kuadrat dalam 5 log X begitu. Jadi ide memfaktorkan sama. Berarti nanti 5 log X min 2 sama dengan 0. Kan gitu kan. Atau 5 log X plus 1 sama dengan 0. Gitu kan. Ini nanti 5 log X sama dengan 2. Menurut definisi, X-nya nanti sama dengan 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat. Berarti X-nya sama dengan 25. Kenapa definisinya? Nah, ini. Makanya definisi logaritma penting. Nah, ini untuk menjelaskan definisi ini. Kenapa
Ini. Kalau ada A log B sama dengan C katanya, maka akan berlaku B ini sama dengan A pangkat C. A pangkat C. Berarti kalau 5 log X sama dengan 2, X itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, itu definisi. Menggunakan definisi. Berarti X-nya itu sama dengan 25. Itu kan? Ya. Kemudian yang ini diproses. 5 log X sama dengan min 1. Dengan menggunakan definisi, X itu sama dengan 5 pangkat min 1. Tak lain tak bukan X-nya ada 1/5. Ya. Jadi, kalau yang ditanyakan itu adalah X-nya itu sama dengan 25 sama 1/5. Itulah solusi soal nomor 1. Itu solusi soal nomor 1. Ya. Soal nampak di sebelah kiri. Ya. Nah. Ya, seperti itu. Lanjut. Untuk menghemat waktu, saya lanjutkan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu soal nomor 2 itu tertulis X min 3 di bawah. Itu juga posisinya sebagai basis di atas, sebelah kiri atas posisinya itu. Sebelah kiri atas. Itu sebetulnya X min 3 log 2 dikurangi X min 3 log X min 4 sama dengan 1. Nah, ini begini ya. Sementara yang beredar di buku-buku itu seperti ini soalnya itu ya. Seperti ini. Ya. Lanjutkan nomor 2. Sekarang sudah seperti yang nampak di layar itu nomor 2. Itu sebenarnya X min 3 log 2. Begini loh tulisannya itu. Min X min 3 log X min 4 ini sama dengan 1. Jadi soal itu kalau di buku-buku tertulis seperti itu. Ya, ini karena memang laptopnya aja memprosesnya seperti itu. Ya. Nah, ingat sekarang ini kita selesaikan. Berarti X min 3 log 2 per X min 4 sama dengan X min 3 log X min 3. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Kan itu kan? Ya ingat sifatnya. Kalau ada A log B dikurangi A log C sama dengan A log B per C. Nah, jadi kenapa ini lahir seperti ini? Ya karena sifat ini. Nah, kenapa 1 itu menjadi X min 3 log X min 3? Karena X min 3 log X min 3 itu sama dengan 1. Ya, seperti itu. Sehingga ini diperoleh, ini X min 3 log, ini X min 3 log, maka akan ekivalen 2 per X min 4 itu sama dengan X min 3. Nah, maka ini nanti X min 4 dikalikan X min 3 sama dengan 2. Diproses secara aljabar biasa. Ini diproses dikali berarti X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 2. Nah, gitu. Nah, ini nanti diproses maka X-nya X belum diproses berarti ini saya pindah biar monitor masih cukup di bawahnya ya. Nah, ini nanti pasti X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, saya pindah ke sebelah kanan. Tuh. Nah, ini difaktorkan sehingga nanti menjadi X min 2 dikalikan X min 5 sama dengan 0.
Nah. Berarti kesimpulannya X-nya sama dengan X min 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 5. Nah, kalau kalian tidak cermat, begitu, X-nya ketemu 2 dan 5 ini, kalau tidak cermat, maka nanti kalian menyimpulkan HP-nya itu 2 sama 5. Tetapi ingat, di sini itu tidak boleh negatif. Nah, basis itu tidak boleh negatif. Nah, basis itu tidak boleh negatif. Numerus juga tidak boleh negatif. Coba, kalau 2 dimasukkan di sini menyebabkan basisnya negatif. Karena 2 min 3 itu min 1. Menjadi negatif. 2 ini kalau dimasukkan di sini menjadi numerusnya itu negatif. Walaupun secara aljabar ketemunya 2 sama 5. Demi syarat, ya, maka ini tidak memenuhi. Karena tidak mungkin, karena 2 ini kalau dimasukkan di numerus ini, di basis ini bernilai negatif. Atau dimasukkan ke numerus ini negatif. Bahwa basis sama numerus itu tidak boleh negatif. Walaupun secara aljabar itu ditemukan 2 solusi, ya. Nah, ini 2 itu batal demi syarat. Ya, karena basis sama numerus tidak boleh negatif. Sehingga HP-nya nanti, HP-nya adalah, nanti 2 adalah 5 saja. Hati-hati di sini. Baik di SBMPTN, ya ini sering terjadi fenomena seperti ini. Merasa yakin, wah jawabnya 2 sama 5. Di opsinya pasti ada. Termasuk di soal OSP nanti. Itu juga begitu. Nah, tapi syarat ini yang membatasi kita, yang membatasi sesuatu itu. Ya. Jadi dengan syarat itu akhirnya ini batal demi hukum. Ya, itulah solusi soal nomor 2. Nah, solusi nomor 2. Dah. Kemudian saya lanjutkan soal 3, ini kancrit. Sebetulnya ini di video pertama. Apa namanya, tentang proyeksi vektor. Ini di video pertama. Ya. Ini tapi kancrit. Mumpung ini adalah kesempatan terakhir. Mau tidak mau ini harus saya bahas ya, karena pertemuan terakhir. Artinya video terakhir tentang pembahasan kisi-kisi USP ya. Selanjutnya 3 dengan apa ini berkaitan dengan vektor. Ingat, kalau saya punya begini, ini namanya panjang vektor. Panjang vektor. Panjang proyeksi vektor, saya gitu. Panjangnya C itu menyatakan panjang proyeksi vektor. Di situ panjang proyeksi vektor PQ plus PR pada PQ. Nah, berarti kalau PQ plus PR pada PQ, di sini ada PQ plus PR begitu dot PQ. Nah, per PQ, panjangnya PQ. Inilah apa namanya, rumus panjang proyeksi. Ya, kemarin kalau begini, saya tulis begini, tegak begini, ini A dot B per panjangnya B, berarti panjang C itu menyatakan panjang proyeksi vektor A pada B. Tetapi kalau saya punya begini, A dot B per panjangnya A begini, ini menyatakan panjangnya C ini menyatakan panjangnya proyeksi vektor B pada A. Di bawah itu menyatakan
pada. Kalau di bawah itu panjangnya B, berarti pada B. Kalau di bawah itu adalah panjangnya A, berarti pada A. Kalau di bawah ini adalah panjangnya PQ, berarti pada PQ. Berarti proyeksi, panjang proyeksi vektor PQ plus PR pada PQ. Ya. Tuh. Nah, saya lanjut di sini. Ya, saya lanjut. Berarti logistik yang diperlukan adalah PQ plus PR. Nah, itu kan titik. Nah, ada titik. Nah, P-nya itu nanti PQ, berarti kita mencari vektor PQ terlebih dahulu dalam bentuk baris. Berarti unsur Q dikurangi unsur P. Min 1 dikurangi min 2, berarti 1. Kemudian 2 dikurangi 1, 1. Kemudian 4 dikurangi 3 adalah 1. Ini adalah PQ-nya. Kemudian perlu PR. Nah, PR. Berarti unsur R dikurangi unsur P yang seletak. Min 4, min 2. Min 4, min 2. Berarti min 2. Kemudian min 1, min 1. Min 2. Gitu kan. Kemudian 1, min 3. Min 2. Gitu kan. PQ ada, PR sudah ditentukan. Berikutnya yang dibutuhkan adalah PQ plus PR. PQ plus PR. Nah, berarti sama dengan tinggal menjawablah min 1, min 1, min 1. Itu PQ plus PR. Kemudian kita yang butuhkan lagi adalah yang dibutuhkan PQ plus PR dot PQ. Nah, PQ plus PR tadi sudah ditentukan ini, berarti PQ plus PR begitu dot PQ. Nah, berarti PQ plus PR-nya tadi adalah min 1, min 1, min 1 dot begitu PQ. PQ-nya itu adalah 1, 1, 1. Dikalikan min 1 dikalikan 1, min 1 ditambah. Min 1 dikalikan 1, min 1 ditambah. Min 1 dikalikan min 1, min 1 sama dengan min 3. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah panjangnya PQ. Nah, panjangnya PQ. PQ-nya ini berarti panjangnya PQ nanti adalah 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1. Berarti sama dengan akar 3. Nah, sekarang masuk ke rumus. Kalau yang ditanyakan itu panjangnya vektor C, di mana vektor C itu ada proyeksi vektor PQ plus PR pada PQ, maka PQ plus PR dot PQ sudah ditentukan adalah min 3. Sementara panjangnya PQ ada akar 3. Nah, ini kalau dirasionalkan, min 3 per 3 akar 3 sama dengan min akar 3. Ya, itulah kalau panjangnya vektor C. Panjangnya vektor C. Sekarang saya tambahi ini. Ya, video saya yang kelima ini belum 1 jam, sehingga daripada saya akhiri, saya tambahi sekaligus nanti persiapan SBMPTN. Ya, saya tambahi sekalian saya habiskan waktu 1 jam. Ya. Nah, saya tambahin sekarang. Kalau yang ditanyakan adalah begini. Yang ditanyakan itu adalah begini. Berikutnya. C. C itu menyatakan proyeksi vektor PQ plus PR pada PQ. Jadi ini vektor C ini saya misalkan saya ingin mencari
vektor proyeksi. Kalau tadi kan ini panjang proyeksinya. Sekarang ini saya cari adalah apa namanya vektor proyeksinya, bukan panjang vektor proyeksi, tapi vektor proyeksinya. Proyeksi vektor ortogonalnya, vektornya. Nah ini berarti tetap pada PQ, tetap, cuma yang ditanyakan bukan panjang proyeksi vektor, tapi ini nanti gini aja, tambahin. Misalkan yang berikutnya itu adalah proyeksi vektor ortogonal artinya tegak lurus, ortogonal vektor PQ plus PR gitu pada PQ misalkan. Nah, jadi pertanyaannya saya tambahi gitu ya. Pertanyaan saya tambahi pada PQ gitu. Berarti ini nanti PQ plus PR begitu, vektor PQ plus PR gitu. Dot PQ bedanya ini tuh per P panjangnya PQ kuadrat masih dikalikan vektor PQ. Tuh bedanya. Kalau proyeksi skalar, namanya proyeksi skalar, PQ plus PR dot PQ per panjangnya PQ, itu proyeksi skalar. Kalau proyeksi vektor, ya berarti PQ plus PR dot PQ per PQ kuadrat, panjangnya PQ kuadrat, masih dikalikan vektor PQ, gitu ya. Nah, kebetulan tadi saya hitung PQ dot PR, PQ plus PR dot PQ tadi sudah dihitung sama dengan min 3, tinggal masukkan min 3. Makanya ini saya kerjakan sekalian min 3. Kemudian panjangnya PQ itu sudah dihitung tadi, panjangnya PQ tadi sama dengan akar 3, tapi akar 3 dikuadratkan. PQ itu akar 3, kalau dikuadratkan ya 3. Inilah hasil dari ini. Kenapa? Tadi PQ plus PR dot PQ itu sama dengan min 3. Min 3. PQ plus PR dot PQ itu min 3. Sementara panjangnya PQ itu akar 3. Karena ini bentuknya kuadrat berarti 3. Masih dikalikan vektor PQ. Vektor PQ-nya kan ini. 1,1,1. Ini itu kan. Vektor PQ-nya kan ini. Nah ini vektor PQ-nya. Berarti ini bisa tulis min 3 per 3 itu min 1. Jadinya min 1, min 1, min 1. Ini kalau bentuk apa namanya baris. Bisa juga tulis min 1, min 1, min 1. Kalau ini berbentuk kolom. Ini juga min I, min J, min K kalau bentuknya basis. Ya. Itu video terakhir tentang pembahasan kisi-kisi USP dari saya. Ini adalah video kelima saya yang merupakan video terakhir ya. Dan saya yakin kalau kalian bisa memahami video saya mulai pertama sampai terakhir tentang kisi-kisi USP ini, insya Allah kalian tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan nilai 100 ya. Karena semua soal yang saya bahas itu serupa dengan soal USP yang sesungguhnya. Dan persiapan kalian maksimal, maka insya Allah akan menghasilkan semaksimal. Yang perlu kalian ingat bahwa ketika kalian menyimak video saya, memang jangka pendeknya adalah untuk
mengoptimalkan nilai USP, tetapi untuk jangka lebih panjang lagi sebagai persiapan SBMPTN, karena kebetulan soal-soal USP ini setara dengan soal-soal SBMPTN. Artinya apa? Materi-materi yang di USP-kan ini juga di SBMPTN kan, sehingga kalian seperti pepatah mengatakan bahwa sambil menyelam minum air, atau apa itu, apa nih, naik apa perahu ya saya lupa. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau akan apa terlampaui gitu ya. Sekali merengkuh dayung, 2-3-4 pulau akan sampai gitu ya, akan sampai ya. Itu pepatah yang agak lama, yaitu akhirnya saya juga setengah lupa. Tapi itu perlu diingat kembali, pepatah itu sangat penting. Ketika kita berusaha satu titik, bukan berarti berhenti di satu titik, maka kita akan mendapatkan titik-titik yang lain sekitar titik yang kita pelajari saat ini. Yang jelas bahwa soal yang di USP kan ini juga di SBMPTN. Berarti siap USP, berarti otomatis siap SBMPTN. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.